Tang Wulin jelas tidak senang saat dia berjalan keluar dari gerbang Akademi Gunung Merah. Hari yang panjang ditambah dengan acara-acara besar ini jelas mengurangi harapannya. Ia dibesarkan dalam rumah tangga biasa, penuh keharmonisan. Hubungan orang tuanya sangat baik, dan mereka sangat mencintainya. Bahkan ketika dia membuat kesalahan, mereka dengan tulus akan memperbaikinya. Namun, hari ini adalah pertama kalinya dia menghadapi apa yang disebut tantangan ini. Karena jiwa bela dirinya adalah Blue Silver Grace, dia ditolak oleh siswa lain. Lebih buruk lagi, guru itu juga tidak memperlakukannya dengan baik. Pada sore hari, guru jelas menghabiskan paling sedikit waktu untuk mengajarinya tentang cara bermeditasi. Apakah jiwa bela diri saya benar-benar seburuk itu? Ekspresi depresi Tang Wulin berangsur-angsur berubah menjadi keras kepala. Bahkan jika jiwa bela diri saya tidak bagus, saya pasti akan menjadi master jiwa yang penting. Ayah mengatakan kepada saya sebelumnya, kesuksesan adalah 99% usaha dan 1% bakat. Karena jiwa bela diri saya tidak bagus, maka saya hanya harus berusaha lebih keras. Petik 2. Dengan sifat optimisnya, dia telah mengatasi depresi hari itu sementara secara tidak sengaja menyelesaikan dirinya sendiri. Ngomong-ngomong, kenapa aku sangat lapar? Tang Wulin bingung saat dia mengusap perutnya. Akademi memasukkan 1 kali makan untuk makan siang, dan makanan itu tidak terbatas. Dalam aspek makanan, kelas Master Jiwa juga memiliki makanan yang jauh lebih baik daripada kelas biasa. Tang Wulin makan begitu banyak sehingga dia diberi julukan ember beras. Dia sudah makan cukup untuk mengisi setengah lusin siswa lain, dan jauh melampaui kapasitas orang dewasa. Kapasitas makannya tidak kecil sebelumnya, tapi jelas belum sampai sejauh ini. Sekarang baru sore, tapi dia sudah lapar. Dia akan pergi dan melihat apakah ada yang enak untuk dimakan di rumah. Matanya berbinar hanya memikirkan makan. Saat dia berjalan menyusuri jalan, sesosok tubuh kecil menarik perhatiannya. Matahari sore tidak terlalu terik, tapi cuaca hari itu sangat bagus. Jadi, sinar matahari hanya menghasilkan kehangatan yang nyaman. Sinar matahari telah menyinari noda perak, menarik perhatian Tang Wulin. Seorang gadis kecil berjongkok di dekat pinggir jalan. Dia sedikit lebih pendek darinya dengan kepala rambut perak pendek. Sinar matahari telah memantulkannya, menciptakan kilatan perak dan menarik perhatian Tang Wulin. Seolah-olah ada semacam ketertarikan yang mendalam di antara mereka berdua. Gadis muda itu mengangkat kepalanya dan membalas tatapannya. Dia mengenakan pakaian lusuh di samping wajah bernoda kotoran, jelas-jelas menyerupai seorang pengemis kecil. Namun, selain dari rambut peraknya, dia juga memiliki 2 mata yang menonjol dari kerumunan. Dia memiliki mata yang besar, dengan 2 mata kecubung yang jernih. Meskipun dipisahkan oleh jarak, Tang Wulin dapat melihat bayangannya terpantul di matanya, bulu mata panjang alami membingkai mereka. Mata Tang Wulin sangat cantik, jadi ketika dia bertemu dengan orang bermata besar, dia secara otomatis memiliki kesan yang baik padanya. Dia secara tidak sadar berhenti berjalan. 2 pasang mata menatap satu sama lain saat gadis kecil itu langsung menatapnya dengan mata cantiknya, agak bingung. Gadis kecil, di mana orang tuamu? Tepat pada saat itu, beberapa anak nakal mengelilinginya setelah tertarik dengan rambut peraknya. Gadis kecil itu menghindari pandangan mereka, sekali lagi menundukkan kepalanya. Para berandalan itu melesat melihat satu sama lain sebelum salah satu dari mereka berseru, rambut perak benar-benar langka. Mungkinkah Anda berasal dari salah satu dari 2 benua lainnya? Saya rasa pedagang pasar gelap akan sangat menyukai rambut perak dan mata ungunya. Petik 2. Keserakahan mewarnai mata mereka saat mereka mengangguk satu sama lain. Anak muda yang sebelumnya berbicara berjongkok. Hei, gadis kecil, di mana keluargamu? Petik 2. Tanpa berbicara, dia menggelengkan kepalanya yang tertunduk. Berseri-seri dengan senyuman, anak muda itu berkata, apakah kamu lapar? Kakak laki-laki akan membawamu untuk makan beberapa hal yang baik, bagaimana dengan itu? Petik 2. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya sekali lagi, tapi kali ini, dia menggelengkannya lebih kuat. Anak muda itu menatap penuh arti kepada teman-temannya sebelum mengulurkan tangannya untuk menarik lengan gadis kecil itu, mengangkatnya di luar keinginannya. Teman-temannya mengepung mereka, menghalangi orang lain untuk melihat ini. Bahkan ketika gadis kecil itu menjerit ketakutan, anak muda itu sudah menahannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Tepat pada saat itu, suara kekanak-kanakan penuh amarah memanggil, membuat anak muda itu dan teman-temannya ketakutan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan wajah kesal ketika mereka berbalik untuk melihat.
Orang yang datang untuk membantu orang yang menderita ketidakadilan tiba-tiba adalah seorang anak kecil cantik yang bahkan tidak mencapai pinggang mereka. Anak muda di belakang mengungkapkan jejak kekejaman. Dia mengangkat salah satu kakinya dan menendang Tang Wulin pergi. Bocah, kamu berani ikut campur dengan kami. Tang Wulin terjatuh dan mendarat sedikit lebih dari 2 meter, benar-benar tertutup tanah. Kalian adalah penjahat. Dia sempat berguling di tanah tapi segera bangkit. Dia menyerbu ke arah anak-anak untuk menghalangi jalan mereka. Anak muda yang menggendong gadis kecil itu memperlihatkan wajah yang kejam. Keributan yang mereka buat telah menarik perhatian beberapa pejalan kaki. Bagaimanapun, ini semua terjadi di jalan utama. Cahaya dingin berkedip dari pergelangan tangannya dan belati muncul di tangan anak muda itu. Dia menunjuk ke arah Tang Wulin, pergilah jika kamu tidak ingin mati. Tang Wulin memelototi dan dengan marah menjawab, penjahat tidak akan memiliki akhir yang baik. Saya seorang Soul Master, aku tidak takut padamu. Lepaskan dia. Petik 2. Saat dia berbicara, Tang Wulin mengangkat tangan kanannya, dan lingkaran cahaya biru muda berkedip. The Blue Silver Grace muncul di telapak tangannya dengan gaya melambai. Sebuah energi samar bergelombang keluar darinya. Apa yang bisa dilakukan oleh kekuatan jiwa peringkat 3? Itu hanya membuatnya sedikit lebih kuat dari rekan-rekannya. Dia tidak memiliki cincin jiwa untuk mendukung jiwanya. Jiwanya jauh dari kemampuan bertempur. Ini juga alasan mengapa budidaya sangat penting untuk dipromosikan dari peringkat cendekiawan jiwa terendah ke peringkat jiwa master. Anak muda itu mengalah sejenak saat teman-temannya menarik lengannya. Jika itu hanya anak laki-laki biasa, maka mereka tidak perlu melakukan apapun secara khusus. Mereka hanya harus saling menutupi, dan tidak akan ada masalah. Tetapi seorang anak yang memiliki kekuatan jiwa berbeda, pemerintah menyimpan catatan khusus tentang anak-anak ini. Bahkan Pagoda Jiwa memiliki catatan tentang anak-anak ini. Jika terjadi sesuatu pada anak-anak istimewa ini, pemerintah federal pasti akan mengeluarkan banyak sumber daya untuk mencari penyebabnya. Terlebih lagi, banyak penonton telah menyaksikan perbuatan mereka. Sungguh sial. Kepala anak muda itu tidak menyerah, tapi dia menurunkan gadis kecil dengan geraman marah dan dengan cepat pergi dengan teman-temannya. Gadis kecil itu tersandung dan jatuh ke pantatnya. Melihat ini, Tang Wulin buru-buru berlari dan berjongkok di sampingnya. Jangan takut, saya laki-laki. Aku akan melindungimu. Gadis kecil itu mengangkat kepalanya dan menatapnya. Dari dekat, mata ungu besarnya itu bahkan lebih cantik. Di dalam pupilnya, lapisan kabut sepertinya telah muncul. Jangan menangis, jangan menangis. Saya sudah mengusir penjahat. Nama saya Tang Wulin. Siapa namamu? Gadis kecil itu dengan bodohnya menatapnya sejenak sebelum akhirnya membuka mulutnya. Namaku Na Er. Itu nama yang bagus, dan suaramu sangat enak didengar. Tang Wulin membantunya berdiri. Na Er menunduk tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Di mana ayah dan ibumu? Di mana rumahmu? Tang Wulin bertanya. Na Er menggelengkan kepalanya. Gugu. Suara aneh tiba-tiba mengganggu harmoni mereka. Tang Wulin buru-buru menundukkan kepalanya untuk melihat perutnya, tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa suara itu tidak dibuat olehnya. Meskipun wajah Na Er tertutup debu, rona merah yang tidak jelas bisa terlihat. Apa kau lapar? Jika Anda tidak dapat menemukan ibu dan ayah Anda, saya dapat membawa Anda ke rumah saya. Masakan ibuku enak. Saat Tang Wulin berbicara, dia menarik tangan Na Er sambil berjalan ke arah rumahnya. Na Er mengangkat kepalanya dan melihat ke arahnya. Dari posisinya, dia hanya bisa melihat sisi wajahnya. Wajahnya memerah berkat pertarungan sebelumnya dengan beberapa pemuda, memerah karena semangat. Dia memiliki mata hitam besar dan bulu mata panjang. Dia tidak bisa membantu tetapi menatap kosong pada pandangannya yang berarti. Bu, aku pulang. Tang Wulin berteriak bahkan sebelum masuk ke rumahnya. Nak, kecilkan suaramu. Jangan ganggu tetangga. Lang Yue menegurnya saat membuka pintu. Bagaimana sekolah hari ini? Mengapa Anda tertutup kotoran? Lang Yue mengerutkan kening saat dia melihat putranya, yang tertutup debu. Setelah itu, dia melihat Na Er, yang tangannya dipegang oleh Tang Wulin. Bu, aku bertemu dengan beberapa penjahat. Tang Wulin dengan ceria dan realistis menceritakan apa yang baru saja terjadi. Setelah mendengar kata-katanya, ekspresi Lang Yue berubah sebelum dia menyeretnya ke dalam rumah. Na Er, yang tangannya dipegang oleh Tang Wulin, secara alami masuk ke dalam rumah juga. Nak, apa kau tidak tahu betapa berbahayanya itu? Bagaimana Anda bisa? Lang Yue jelas cemas, menilai dari napasnya yang tidak menentu.
Dia benar-benar mengerti apa yang bisa dilakukan oleh para pemuda dari jalanan biasa itu. Tang Wulin menjawab dengan keras kepala, tapi ayah berkata bahwa anak laki-laki harus berani dan berani untuk melawan penjahat. Kamu, ketika Lang Yue melihat resolusi di mata besar putranya, dia tidak terus mencela dia. Apakah dia salah? Tentu saja tidak. Apa yang dia lakukan benar. Namun, sebagai seorang ibu, dia lebih mengkhawatirkan keselamatan anaknya. Tang Wulin terkikik dan berlari ke depan untuk memeluk kaki ibunya. Bu, jangan marah. Nah, dan aku lapar. Bisakah kamu membuatkan makanan yang enak untuk kami? Petik 2. Mengenai anak yang menggemaskan dan patuh ini, Lang Yue benar-benar tidak bisa terus marah padanya. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya sebelum dia berjongkok ke arah yang tidak mengatakan sepatah kata pun. Teman kecil, apakah kamu dipanggil Di mana ayah dan ibumu? Petik 2. Hanya menggelengkan kepalanya seperti yang dia lakukan sebelumnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya ibu yang baik hati yang bisa membesarkan anak yang begitu baik hati. Lang Yue berkata, baiklah. Lihatlah betapa kotornya kalian berdua, kalian harus pergi dan mandi dulu sebelum mengganti pakaian. Petik 2. Anak usia 5-6 tahun secara alami tidak perlu dipisahkan berdasarkan jenis kelamin. Lang Yue menarik kedua monyet yang tertutup tanah itu ke kamar mandi untuk memandikan mereka. Ketika Tang Wulin bertanya pada Lang Yue mengapa dia dan berbeda, dia hanya tertawa tanpa menjawab. Namun, dengan malu-malu bersembunyi di belakang Lang Yue. Wah, kamu sangat cantik. Saat Tang Wulin duduk di sisi meja makan, dia menopang dagunya dengan kedua tangannya sambil melihat yang ada di sampingnya, mengenakan pakaiannya. Tang Wulin lebih tinggi dari setengah kepalanya, jadi bajunya sangat longgar saat dikenakan oleh Namun, ini sama sekali tidak memengaruhi kecantikan Kulitnya bahkan lebih putih dari Tang Wulin. Itu sangat putih dan halus sehingga seolah-olah air dapat diperas dengan sedikit pun, dan setelah dia mandi, aroma ringan yang menyegarkan keluar dari tubuhnya. Dia mirip dengan boneka porselen yang dipotong dari giok merah muda terbaik. Mengangkat kepalanya dan menatapnya, tapi dia tetap diam seperti sebelumnya. Sepertinya dia sangat tidak suka berbicara. Ini belum waktunya makan malam, jadi Lang Yue menyajikan 2 piring kecil biskuit dan 2 cangkir susu kepada kedua anak yang lapar itu. Seseorang seharusnya tidak menilai karena dia tidak suka berbicara. Saat dia makan, dia tidak ragu-ragu dan melahap makanan dengan cepat. Dalam waktu singkat, dia telah sepenuhnya makan semua biskuit dan meminum semua susu di hadapannya. Meskipun Tang Wulin lapar, jelas bahwa keingintahuannya terhadap melampaui rasa laparnya. Ketika melihat biskuit di piringnya, dia tahu bahwa telah menghabiskan porsinya. Ini dia. Tang Wulin dengan murah hati mendorong biskuitnya untuk berada di depan menatapnya saat dia menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, kamu bisa memilikinya. Saya makan banyak di siang hari. Tang Wulin berkata dengan ceria. Ragu-ragu sejenak, tapi jelas daya tarik biskuit itu terlalu besar untuknya. Akhirnya biskuit itu dimakan olehnya. Lang Yue juga duduk. Apakah kamu tahu dari mana kamu berasal atau di mana rumahmu? Menggelengkan kepalanya. Lang Yue terus bertanya, apakah kamu tahu metode untuk menghubungi keluargamu? Apapun akan dilakukan. Petik 2. Masih menggelengkan kepalanya. Lang Yue berkata, lalu berapa umurmu? Menggelengkan kepalanya sekali lagi, tapi akhirnya, dia membuka mulutnya. 5,5. Wah, ini berarti saya adalah kakak laki-laki Anda. Saya lebih tua dari Anda karena saya berusia 6 tahun. Kata Tang Wulin dengan semangat tinggi. Lang Yue dengan tajam memelototinya. Ibu akan membawa ke kantor administrasi untuk diselidiki sebentar lagi. Kami akan melihat apakah kami dapat menemukan keluarganya. Kau tinggal di sini dan bersikaplah, mengerti? Petik 2. Oh. Tang Wulin dengan patuh menganggukkan kepalanya tetapi ketika dia melihat dia tidak tahu mengapa dia merasa enggan. Itu mungkin karena dia terlalu cantik. Lang Yue membawa keluar. Adalah dirinya yang khas karena dia tidak banyak bicara sebelum pergi bersamanya. Setelah mereka pergi, Tang Wulin kembali ke kamarnya. Dia memikirkan tentang apa yang guru ajarkan di kelas hari ini dan memutuskan untuk mencoba meditasi. Tang Wulin duduk tegak dengan tenang. Meditasi membutuhkan ketenangan untuk merasakan diri dan sifat seseorang. Ini adalah langkah pertama.
Tang Wulin awalnya tidak memiliki pikiran yang mengganggu sehingga dia dengan cepat tenang. Dia secara tidak sadar merasakan jiwa bela diri Blue Silver Grace miliknya yang tidak kuat tetapi memiliki kekuatan jiwa yang layak. Saat pertama kali bermeditasi, dia hanya diminta untuk mencapai langkah itu. Dia pertama-tama harus merasakan jiwa bela diri dan kekuatan jiwanya sendiri, memaksa pikirannya untuk menjaga hubungan intim satu sama lain. Setelah langkah ini selesai, dia kemudian bisa terus benar-benar bermeditasi. Blue Silver Grace sedikit bergoyang dalam pikirannya. Tang Wulin tiba-tiba merasa bahwa dia bisa merasakan beberapa rumput Blue Silver dunia. Itu halus namun kuat dengan 1 tahun kemuliaan layu saat angin musim semi terlahir kembali. Tetap di sini dan jadilah adik perempuanku. Saat tenggelam dalam dunia rumput Blue Silver, Tang Wulin mengira dia mendengar banyak suara. Suara-suara ini datang sedikit demi sedikit, namun ada di mana-mana. Blue Silver Grace lembut, tapi memiliki vitalitas yang kuat. Itu adalah tanaman paling melimpah di benua itu. Keberadaan kokoh mereka ditelusuri kembali puluhan juta tahun. Soul Beast yang kuat dari era itu berada di ambang kepunahan, tetapi Blue Silver Grace menutupi planet ini, sama seperti yang terjadi puluhan ribu tahun yang lalu. Kesadaran samar Tang Wulin memungkinkannya untuk merasakan keberadaan kecil di udara, karena mereka diam-diam terserap ke dalam tubuhnya. Keberadaan itu menyatu sepenuhnya dalam kekuatan jiwanya yang lemah. Fusi ini tidak cepat atau substansial, namun dia masih bisa merasakan bahwa fusi ini secara bertahap meningkatkan kekuatan jiwanya. Meski hanya meningkat sedikit, peningkatan ini stabil dan persisten. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Tang Wulin secara alami terbangun dari keadaan meditasinya. Tubuhnya terasa sejuk dan rileks, seolah-olah dia terbungkus untaian Blue Silver Grace yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia ketakutan saat melihat ayahnya duduk di seberangnya. "Ayah, kenapa kamu pulang begitu cepat?" Tang Wulin bertanya dengan heran. Tang Ziran tersenyum, "Aku tidak terlalu pagi. Ini sudah malam. Saya melihat bahwa Anda sudah belajar meditasi. Sepertinya pendidikan Akademi Gunung Merah cukup bagus." Petik 2. Tang Wulin dengan bersemangat menjawab, "Benar. Sepertinya saya bisa bermeditasi sekarang. Tadi rasanya banyak hal kecil yang masuk ke tubuh saya, Ayah. Setelah itu, kekuatan jiwaku mulai meningkat. Bisakah ini dianggap sebagai pembelajaran meditasi?" Petik 2. Tang Ziran terkejut di dalam hatinya. Hanya dalam 1 hari, Tang Wulin mampu memahami rahasia meditasi. Hal-hal yang dirasakan putranya jelas merupakan seni meditasi. Ini tidak sesederhana instruksi yang bagus. Awalnya, dia sendiri. "Ya itu betul. Anda telah belajar bagaimana bermeditasi. Sepertinya kemampuan pemahaman anak saya cukup bagus." Tang Ziran selalu murah hati dengan pujian terhadap putranya. Seseorang harus memuji anaknya ketika melihat pertumbuhan mereka. Bagi anak-anak, kepercayaan diri adalah hal terpenting. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi bangga pada dirinya sendiri ketika ayahnya memujinya. Namun, Tang Ziran menyela dengan sungguh-sungguh sebelum Tang Wulin bisa menanggapi. "Nak, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu." Tang Wulin jarang melihat ayahnya begitu serius, jadi dia segera menahan diri. "Ada apa ayah? Apakah saya telah melakukan sesuatu yang salah? Anda mengatakan bahwa pria harus cukup berani untuk melawan penjahat. Selain itu, saya tidak melawan siswa lain ketika mereka mengejek Blue Silver Grace saya di sekolah hari ini. Saya sangat patuh." Petik 2. Tang Ziran menjawab, "Tidak ada salahnya menjadi berani. Tapi kamu juga harus bijak selain berani. Ketika Anda tahu Anda tidak memiliki cukup kekuatan untuk menyelamatkan orang lain, maka Anda harus mencari bantuan orang lain daripada terburu-buru. Jika mereka tidak takut dengan Anda menunjukkan jiwa bela diri Anda akan terjebak dalam situasi berbahaya, Nak. Itu tidak berani, itu sembrono." Petik 2. Tang Wulin merenungkan ini dan mengingatnya sebelum menundukkan kepalanya. "Aku salah ayah." Baru sekarang senyum Tang Ziran muncul kembali. Putranya hanya harus mau mengakui kesalahannya agar dia benar-benar menyadari kesalahannya. Pria tidak akan membuat kesalahan seperti itu. "Haen." Tang Wulin mengangguk. Tang Ziran tersenyum. "Bagus kalau begitu. Mari kita bahas masalah selanjutnya." Petik 2. Tang Wulin bertanya dengan heran, "Masih ada masalah lain?" Tang Ziran mendengus. "Secara alami, tepat ketika Anda berusia 6 tahun, Anda membawa pulang seorang gadis. Lalu akan seperti apa kamu setelah dewasa? Terlebih lagi, Anda adalah pahlawan yang menyelamatkan kecantikan. Tidak buruk." Baru sekarang Tang Wulin mengingat masalah Na-Er dan buru-buru bertanya, "Ayah, apakah Na-Er sudah menemukan keluarganya?"
Dia pasti sangat cantik. Petik 2. Tang Ziran menggelengkan kepalanya. Ibumu membawanya ke kantor administrasi untuk menanyakannya, tetapi kami tidak menemukan informasinya. Tang Wulin bertanya, lalu apa yang akan terjadi padanya? Tang Ziran menjawab, kamu beritahu ayah. Apa yang ingin kamu lakukan? Tang Wulin merenungkan ini. Bagaimana kalau kita membiarkan dia tinggal bersama kita ayah? Apakah itu baik-baik saja? Petik 2. Tang Ziran mengungkapkan senyuman yang bukan senyuman saat dia menatapnya. Tinggal di rumah kita. Ibu dan ayah tidak mungkin mengurus 2 anak. Petik 2. Tang Wulin buru-buru berkata, saya bisa merawatnya. Aku bisa menjaganya sepulang sekolah. Petik 2. Tang Ziran tersenyum. Baik-baik saja maka. Ayo makan dulu. Petik 2. Saat memasuki ruang tamu, Tang Wulin kaget melihat Na-Er sudah duduk di meja makan dengan penampilan yang jinak. Na-Er. Tang Wulin berteriak sebelum memantul dengan semangat ke sisinya dan secara alami mulai menarik tangan kecilnya yang halus. Lang Yue berkata, kami tidak dapat menemukan catatan apapun tentang anak ini. Kami hanya bisa mengirimnya ke panti asuhan. Petik 2. Tidak, biarkan Na-Er tinggal ibu. Tang Wulin berdiri di depan Na-Er dengan lengan terbuka lebar. Jangan kirim dia ke panti asuhan. Tidak bisakah kita membiarkan dia tinggal di sini? Paling buruk, saya hanya harus makan sedikit lebih sedikit di masa depan. Petik 2. Na-Er mengangkat kepalanya, dan menatap Tang Wulin dengan bingung. Tubuh Tang Wulin tidak besar atau tinggi, tetapi ketika Na-Er melihatnya melindunginya, dia tidak bisa menahan air mata sedikit. Lang Yue berkata, Lin, kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu inginkan dan menggantikan keluarganya. Kamu harus bertanya pada Na-Er apakah dia ingin tinggal di sini atau pergi ke panti asuhan. Petik 2. Tang Wulin segera berbalik, melihat langsung ke arah Na-Er. Na-Er, kenapa kamu tidak tinggal bersama kami? Ibuku membuat makanan yang sangat enak, dan ayahku sangat baik. Kamu bisa hidup bersamaku, dan aku pasti akan melindungimu. Saya selalu ingin punya adik perempuan. Mengapa kamu tidak tinggal dan menjadi adik perempuanku? Petik 2. N. Tanpa diduga, Na-Er berinisiatif mengangguk kali ini. Hore, ini bagus, saya punya adik perempuan sekarang. Tang Wulin dengan senang hati melompat-lompat. Setelah itu, diketahui bahwa anak-anak tersebut tidak mampu mengendalikan rasa lapar mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa Lang Yue telah membuat makanan tambahan hari ini, itu masih belum cukup untuk memuaskan kedua pemakan besar itu. Itu benar, tidak hanya kapasitas makanan Tang Wulin meningkat, tubuh mungil Na-Er itu juga lubang tanpa dasar. Tanpa diduga, perutnya tidak lebih kecil dari Tang Wulin. Mereka bahkan makan siang yang disiapkan Lang Yue untuk dimakan Tang Ziran keesokan harinya. Bahkan setelah semua itu, mereka sama sekali tidak terlihat puas. Rumah itu hanya memiliki 2 kamar, dan dengan tambahan Na-Er, dia hanya bisa berbagi kamar dengan Tang Wulin. Tang Wulin dan Tang Ziran memasang pembatas di tengah ruangan. Na-Er sangat lelah, tertidur dengan cepat. Ayah, aku akan bermeditasi sekarang. Tang Wulin merasa sangat puas ketika sedang bermeditasi, dan dengan tidak sabar ingin merasakan sensasi itu lagi. Dia ingin menjadi master jiwa. Dia bahkan memiliki lebih banyak alasan untuk menjadi kuat sekarang. Dia sekarang memiliki seorang adik perempuan untuk dilindungi. Tunggu sebentar, Tang Ziran memanggil Tang Wulin. Apa itu ayah? Tang Ziran menepuk kursi di sampingnya. Datang dan duduklah. Ayah punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Petik 2. Oh. Tang Wulin pergi, duduk di samping ayahnya sambil menatapnya dengan curiga. Tang Ziran berkata, Nak, kamu memilih jalan untuk menjadi master jiwa sehingga ayah akan mendukungmu. Namun, Anda harus memahami bahwa Anda akan menghadapi banyak tantangan. Ini tidak hanya mencakup studi Anda, tetapi juga di rumah. Petik 2. Setelah master jiwa berkultivasi ke peringkat 10, mereka akan membutuhkan cincin jiwa untuk menerobos. Di masa lalu, Anda bisa mendapatkan cincin jiwa dengan berburu binatang buas. Namun, 10.000 tahun kemudian, yaitu sekarang, kami telah menemukan melalui penelitian bahwa jiwa roh lebih tinggi daripada cincin jiwa. Faktanya, jiwa roh tingkat tinggi dapat memiliki kemampuan untuk tumbuh, terlebih lagi, mereka dapat diproduksi secara artifisial. Dengan demikian, jiwa roh setara dengan cincin jiwa. Berbagai tingkatan jiwa roh dapat memberikan seorang guru jiwa dengan 1 atau lebih cincin jiwa. Namun, bagi kami orang biasa, kami hanya dapat membelinya dari pagoda roh. Petik 2. Ayah tidak bisa berbuat apa-apa dengan upah saya yang sedikit. Saya membuat hanya cukup untuk menafkahi rumah tangga kami.
Namun, dengan tambahan Na-Er dan seberapa banyak kalian berdua makan, ayah akan kesulitan untuk membeli bahkan jiwa roh kelas terendah untuk Anda ketika Anda mengembangkan kekuatan jiwa peringkat 10. Ada dua metode untuk mendapatkan jiwa roh dari pagoda roh. Yang pertama adalah menjadi master jiwa yang jenius dengan kecepatan kultivasi yang sangat cepat. Para jenius itu akan diberikan jiwa roh pertama mereka secara gratis. Namun, jelas bahwa Blue Silver Grace Anda tidak akan memenuhi syarat untuk kesempatan itu. Oleh karena itu, kita hanya memiliki metode kedua untuk membeli satu. Petik 2. Tang Wulin tercengang mendengar kata-kata ayahnya. Dia tidak pernah memikirkan masalah ini sebelumnya. Tepat sekali, Soul Master membutuhkan cincin jiwa. Cincin jiwa dapat diperoleh dari makhluk jiwa atau dari jiwa roh. Soul Beast sangat langka sekarang, membuatnya sangat sulit untuk mendapatkan cincin jiwa bermutu tinggi dari mereka. Satu-satunya pilihannya adalah membeli satu. Sebagai seorang anak berusia 6 tahun, konsepnya tentang uang masih sangat lemah, namun masalah uang kini dipaksakan kepadanya. Apa yang harus saya lakukan, ayah? Tang Ziran tertawa getir, ini adalah sejauh mana kemampuan ayah. Dalam beberapa tahun ke depan, ayah akan bekerja keras untuk mendapatkan cukup uang untuk setidaknya membantu Anda sedikit. Namun, Anda masih harus mengandalkan upaya Anda sendiri. Apakah kamu masih ingat Paman Mang Tian? Petik 2. Aku ingat, bukankah dia yang mengunjungi kita sebelumnya? Gambar seorang pria paruh baya tinggi dan kasar muncul di benak Tang Wulin. Tang Ziran berkata, Paman Mang Tian adalah pandai besi yang luar biasa. Saya telah memberitahu dia tentang keadaan kami dan dia berkata bahwa dia dapat memberi Anda kesempatan untuk magang di bawah bimbingannya. Selama 2 jam setiap hari, selama 3 bulan ke depan, dia akan mengajari Anda. Jika Anda dapat memalsukan beberapa hal sederhana setelah 3 bulan, maka Anda akan dapat menghasilkan uang. Petik 2. Mata Tang Wulin berbinar. Saya ingin melakukannya ayah. Kapan saya bisa mulai? Petik 2. Tang Ziran memandangnya dengan penuh arti dan berkata, tempa adalah profesi yang sangat sulit. Apakah Anda benar-benar ingin melakukan ini? Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Aku bisa melakukan itu. Saya akan mendapatkan uang untuk membeli jiwa roh sendiri. Petik 2. Tang Ziran tersenyum menanggapi. Baik, Anda dapat pergi dan mencobanya. Jika tidak cocok untuk Anda, maka Anda bisa berhenti. Petik 2. Baik, aku akan pergi bermeditasi lalu ayah. Petik 2. Setelah Tang Wulin kembali ke kamarnya, setetes cairan jatuh ke bahu Tang Ziran. Dia menoleh untuk melihat istrinya yang berlinang air mata. Wulin masih sangat muda, kenapa kamu harus melakukan ini? Jika kita hidup hemat, kita harus bisa membantunya menabung sejumlah uang untuk jiwa roh. Kata Lang Yue, tersedak oleh emosi. Dia tidak pernah melawan, menentang suaminya sebelumnya, tapi kali ini. Tang Ziran menghela nafas. Benar-benar terlalu sulit untuk menjadi master jiwa dengan rumput Blue Silver. Blacksmithing adalah sebuah keahlian, Lin Lin masih muda namun memiliki karakter yang kuat. Pandai besi bisa lebih dari sekadar menempa logam, tetapi juga bisa berfungsi untuk melunakkan dirinya sendiri dalam prosesnya. Jika dia benar-benar dapat bertahan melalui kesulitan ini, dia akan memiliki cara lain untuk menghasilkan uang ketika dia besar nanti. Lebih jauh, dia bisa menguatkan dirinya sendiri. Ini benar-benar memiliki terlalu banyak keuntungan dan tidak ada kerugian baginya. Anda juga memahami keadaan kami. Saya hanya takut suatu hari nanti, kami akan. Tentu akan sangat bagus jika Lin Lin berhasil mendapatkan persetujuan Mang Tian, status pekerjaannya akan lebih tinggi dari milikku. Petik 2. Keesokan paginya, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya dan Na-Er, Tang Wulin bergegas ke sekolah dengan semangat tinggi. Setelah semalaman bermeditasi, Tang Wulin merasa lebih dekat dengan rumput Blue Silver. Keintimannya sampai pada titik di mana dia mendapatkan perasaan berani dan ramah terhadapnya. Soul Master tidak belajar tentang topik Soul Master setiap hari. Sebaliknya, mereka berganti-ganti antara topik Master Jiwa dan kelas budaya. Hari ini giliran kelas budaya. Tang Wulin sangat pintar. Dia mendengarkan ceramah dengan sungguh-sungguh dan bahkan mendapat pujian dari guru budayanya. Kenapa ibu datang menjemputku? Di mana Na-Er? Setelah akhir hari sekolah, Tang Wulin disambut dengan pemandangan Lang Yue. Seutas penyesalan hadir di mata Lang Yue. Dengan langkah cepat, dia berjalan dan menggendong putranya. Cepatlah dan biarkan aku turun, ibu. Saya sudah besar. Kamu membuatku malu di depan teman sekelasku. Petik 2. Lang Yue tertawa terbahak-bahak. Tidak peduli seberapa besar dirimu, kamu akan selalu menjadi putraku.
Aku di sini untuk membawamu ke Paman Mang Tian. Apakah Anda benar-benar ingin belajar pandai besi? Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Tepat sekali. Ayah berkata bahwa pria hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Saya ingin mendapatkan uang untuk jiwa-jiwa saya sendiri. Petik 2. Lang Yue meletakkan putranya dan berjongkok di depannya. Nak, jika kamu tidak dapat bertahan melalui 10 juta kesulitan, maka ibu akan menemukan pekerjaan untuk membantumu membeli jiwa roh. Tidak, saya ingin mendapatkan uang sendiri. Tang Wulin dengan tegas berkata. Lang Yue berjuang melawan air matanya sendiri, sebaliknya, dia berulang kali mencium wajah putranya. Baik, mari kita pergi. Pada dasarnya, kota Glorybound besar tetapi tidak perlu menggunakan kendaraan. Setelah berjalan sekitar 20 menit, Lang Yue dan Tang Wulin tiba di depan pintu bengkel yang agak besar. Bagian luar bengkel tampak agak kumuh. Di atas, 3 kata tertulis. Bengkel Mang Tian. Petik 2. Bahkan ketika mereka berada di depan pintu, bau logam menyengat lubang hidung mereka. Lang Yue menekan bel pintu, dan tidak lama kemudian pintu terbuka. Berdiri di ambang pintu adalah seorang pria paruh baya. Pria paruh baya itu tinggi dan berkulit gelap. Dengan jenggot lebatnya, dia tampak agak galak dan tangguh. Adik perempuan telah tiba, suaranya yang dalam rendah dan kuat. Mendengarkannya, Tang Wulin merasakan sedikit desas-desus. Paman Mang Tian, dia dengan sopan menyapa pamannya, yang dia temui beberapa kali sebelumnya. Mang Tian tanpa ekspresi mengangguk. Menoleh ke Lang Yue dia berkata, adik perempuan harus kembali dulu, kamu bisa menjemputnya 2 jam kemudian. Kakak Mang Tian, terima kasih atas masalah Anda. Lang Yue, sedikit tidak mau, berpisah dengan putranya, menatapnya untuk terakhir kali. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia mengertakkan gigi dan menahan diri.